Aja adu domba itu ada penjilat dan adu domba. Itu sebenarnya mau buka suara soal rekamannya Zega, soal apa itu berat. Tapi aku udah chat Nepos, stop bawa-bawa aku. Kamu harus tahu dulu kebenarannya. Walaupun Isa Zega temenmu, bisa aja dia bohong. Itu sebenarnya mau buka suara soal rekamannya Zega, soal apa itu berat. Tapi aku udah chat Nepos, stop bawa-bawa aku. Kamu harus tahu dulu kebenarannya. Walaupun Isa Zega temenmu, bisa aja dia bohong. Karena aku udah ngomong baik-baik, tapi dia cuek, dia ngatain aku sampah, dia ngatain aku punya utang. Itu yang aku gak suka dari dia. Jadi aku buktiin utang yang mana. Jangan suka nagih utang, kamu kan orang berkelas. Sorry to say ya, sampai Kak Jimbo bilang gini, kamu sarjana beb, beda kelas sama dia, mungkin hartamu lebih banyak. Tapi aku sekolah di luar negeri loh, kita boleh adu kepintaran. Makanya saking aku pintarnya, setiap Isa Zega ngomong pun aku harus perhatikan. Sampai aku rekam juga kan, karena aku tahu dia bisa berubah-ubah omongannya. Bayangin dia ngomong sama kamu apa, aku cari Lina cuman utang aja. Tapi dia ngomong ke aku apa? Bantuin aku dong, ini itu. Awalnya aku respect sama Isa Zega karena aku tuh sudah merasa dia di penjara pasti berubah. Tapi setelah kejadian ini, aku ya jujur, kalau dia juga udah gak mau nelpon lagi aku, gak masalah, aku juga gak cari dia. Cuman berubahlah kalau sudah di penjara. Sebelum aku ngelakuin ini, aku udah mikir-mikir, ini Isa Zega pasti digiring sama haternya dia. Aku udah berpikir jernih. Tapi apa, Zega nyetop gak sih Nepos ngata-ngatain aku, nagih-nagihin aku utang? Harusnya ditelepon Zega dong. Sebenarnya Lina Mukherjee udah gak ada utang piutang. Bahkan dia yang nemukan aku sama Mbak Sandi. Bahkan dia yang mintakan aku uang sama Maharani. Cerita yang benar aja. Jangan sampai karena mau cuci tangan namanya bersih aku ditumbalkan. Beb, dalam kasus skincare ini aku ditumbalkan banyak orang. Aku tahu banyak kebenaran juga, tapi aku tuh gak bisa speak up. Banyak hal-hal yang aku masih belum bisa bicara. Satu, orang-orang di sekeliling ini termasuk ular apa semuanya itu banyak hal yang kayak gitu. Dan Zega juga walaupun temanku banyak dia tuh bohong. Aku jujur aja kenapa aku bilang banyak bohong. Dia bilang dia gak pernah minta uang. Dia nelpon aku, dia mintain Maharani. Buka rekaman lapas itu. Jadi aku tuh gak suka berteman dengan orang itu bohong terus nyerang aku. Kalau mau bohong jangan, aku kan selama ini diam aja. Dia mau bohong, dia mau meres atau mau apa misalnya ya. Jadi apa aja yang dilakukan Isa Zega tuh aku tutup mata. Aku gak pernah yang namanya mau tahu. Cuman satu, aku udah nolongin kamu ketemu Mbak Sandi, baik-baiklah sama Mbak Sandi. Aku sering dikasih kerjaan, baik-baik aja sama dia gitu. Karena suatu saat kalau kamu keluar, kamu bisa dikasih kerjaan. Terus dia tuh berpower, kita nggak bisa pungkiri. Buktinya yang backing kamu di belakang kamu kalah kan sama dia. Ya udah kamu jangan macem-macem. Aku tuh kasih kayak jalan yang benar sebagai teman yang benar. Tapi dia malah percaya sama Nepos, dia malah percaya ini. Padahal dia tuh udah terjerumus di jurang, ibaratnya di penjara gitu loh. Terus Nepos sok nasihati aku, kalau kamu teman yang baik stop menggiring Zega. Dia juga stop untuk bicara yang nggak benar di depanmu, yang bicara nggak benar di depan aku. Dia bilang, oh Lina Mukherjee yang ngide ini. Aku ngide karena kamu setiap hari ngeluh kesusahan, karena aku pernah di penjara. Kalau emang kamu pernah minta uang sama orang, ya jujur aja, aku pernah minta uang sama Maharani, misalnya berkali-kali bla 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 bla. Jangan bilang, tiba-tiba dia itu ngirim aku. Jangan, kita nggak boleh menfitnah orang. Aku dihina sampah, tapi aku tidak pernah kalian tahu nimbrung masalah orang. Karena apa? Aku menjaga keharmonisan keluargaku. Aku punya mertua sayang banget sama aku. Aku sama keluargaku nggak durhaka. Aku sama anakku semua itu penuh cinta walaupun hartaku nggak sebanyak Nepos. Jadi aku tuh nggak tipe, pokoknya Kak Jimbo tau lah, Putri Jimbo. Aku tuh paling nggak pernah, aku bahkan kasih iPhone followerku. Aku tuh menjauhi yang namanya pertikaian. Sekarang aja ada orang bertikai gara-gara tahu informasi dari Zega. Itu aja walaupun aku tahu kebenarannya, aku tuh merasa bersalah loh. Karena aku tuh cinta damai ya. Jadi kenapa aku nyerocos sama Nepos ini? Stop, besok nyerang orang tanpa bukti. Itu nggak enak loh ditagih utang di media sosial dimana aku nggak punya hutang. Untuk pembelajaran si Nepos ini, jujur aku kesel sama dia karena aku udah minta baik-baik, Kak, delete Kak. Aku tuh nggak pernah berantem sama kakak. Aku tuh udah ngomong pakai nada yang paling lembut, pakai nada yang paling sopan, pakai nada yang paling berpendidikan. Tapi ternyata apa, dia nggak gubris karena apa? Mungkin dia pengen viral. Mungkin pikir dia, oh Lina Mukherjee gak bakal nyerang aku kan orang kaya, aku juga sudah menjarain orang, mungkin gitu pikir Nepos. Tapi ini bukan soal penjara atau enggak, nama baik aku loh, aku dibilang punya hutang gitu kan. Harusnya sebelum menuduh orang itu harus konfirmasi kepada yang bersangkutan. Terus juga
iya kamu sih yang nyuruh-nyuruh Zega ini itu, terus udah gitu kamu nyuruh minta cicilan sama Mbak Sandi dibayarin. Zega sendiri di lapas itu loh, suruh dia sumpah pocong. Pasti dia mau sumpah karena dia kan pasti cuci tangan. Dia bilang, "Beb, suruh Mbak Sandi dong bantu-bantuin aku." Ya aku tuh sebagai teman, apapun yang dia minta pasti aku akan kasih yang terbaik gitu loh, Kak Nepos ya, yang tercinta. Yang terkasih anak-anak online. Aku sebenarnya sangat menyayangkan karena aku sama Zega nggak pernah berantem, tapi semenjak ada Nepos ini gue jadi berantem gitu loh. Ya karena aku jadi kecewa sama Zega, kenapa aku ditagih utang dengan orang lain sedangkan aku nggak punya utang, sedangkan aku bantuin dia, mintakan uang ke sini, aku datangkan si Mbak Sandi gitu. Kenapa kok di belakang dia ngomongnya lain? Berarti dia orang yang tidak bisa menjaga pertemanan sih. Sebenarnya aku selama ini menjaga. Menurut aku pribadi ya, si Nepos ini biasa mengendalikan orang gitu, kayak kalau ada masalah orang itu cari penengah buat dia gitu. Jadi dia tuh kayak merasa Lina Mukherjee pasti bisa di bawah tekananku. Tapi nggak bisa loh, aku tuh bukan secara ilmu fisika ya. Ketika air tuh tekanannya lebih kuat, aku bukan orang fisika yang kayak gitu, tapi aku adalah orang yang bisa melihat secara kasat mata mana benar dan salah gitu. Walaupun aku nggak banyak duit ya, kadang-kadang kan orang banyak duit suka nginjek orang miskin. Tapi aku juga nggak mau kayak jadi orang tolol terus diadu domba terus udah gitu. Walaupun Zega temenku tapi kayak cerita bohong aku nggak mau sih. Sorry tuh, saya pengorbananku udah banyak, aku dicap jelek. Kalau emang mau berteman ya berteman aja, ngomongnya yang benar, gak usah nyakiti hati orang. Banyak belajar setelah musibah. Gak usah lah bicara-bicara yang kemana-mana lah, bicara aja fokus apa tujuannya hidup. Aja adu domba itu ada penjilat dan adu domba. Semua manusia pasti pernah bergosip ya. Tapi kalau adu domba dan fitnah itu nggak bagus. Jadi ini sambil makan ya, kita makanan-makanan Itali gitu. Ini ada udangnya di sini. Nah, jadi ceritanya gini. Aku ini versi orang smart sama Oon. Jadi aku punya teman pengusaha kaya, nggak sekali ya. Kayanya kaya banget yang udah triliunan. Kadang mereka saingan bisnis. Kadang mereka saling jelekin satu sama lain. Bahkan ada saudara orang perfilman sendiri, adik kakak mereka nggak akur dan aku dekat sama dua-duanya. Nah, kalau aku bodoh, ini orang bodoh ya, dia ngomongin apa pasti aku sampein. Yang ada apa tapi mulutku dicap ember. Terus mereka itu akhirnya berantem. Yang ada mereka nggak temenan sama aku lagi. Tapi kalau aku versi pintar, aku sampaikan yang bagus-bagus. Jadi ada kayak misalnya pengusaha, mereka tuh ya bukan nggak akur sih, mungkin ada kerenggangan gitu. Tapi dua-duanya aku sampein yang bagus. Akhirnya mereka kasih aku jajan. Hubunganku baik dengan dua-duanya. Jadi kalau jadi manusia itu kita harus analisa sebelum kita melakukan itu gitu loh. Jadi kayak mulut kita, mulutmu harimau. Aku pernah kan gara-gara mulutku masuk penjara. Aku merasanya itu kayak nggak sengaja, tapi orang nggak peduli. Sama kayak kita kenal pengusaha, kita jangan kebiasaan nyampein hal-hal nggak penting. Itu untuk versi pengusaha loh. Dengan kita pinter jaga relasi mereka, nggak ikut campur, duitnya lancar karena kita nggak ikut campur gitu loh. Nah terus yang kedua, ini versi orang Oon. Kadang biasa di kampung kita ya adalah atau di kota di mana-mana orang yang suka gosip. Terus dia tuh nyampein ke sembarang orang yang ngaco. Contoh, orang lagi megang sabit atau apa, disampaikan enggak. Katanya orang istrimu tuh kemarin nongkrong sama cowok lain gitu. Padahal enggak, cuman salah lihat misalnya, melayang lagi nyawa istrinya. Si ini tuh katanya ngomongin kamu kayak gini, padahal enggak. Jangan salah loh, adu domba itu sering banget bikin orang nyawa hilang. Emang kamu gak nyesel? Gara-gara kamu adu domba, entahlah kamu cari perhatian atau hidupmu tuh kurang bahagia. Satu itu hilang nyawa, satunya di penjara. Emang kamu gak menyesal di dalam hidupmu kamu memberikan efek yang sangat negatif terhadap orang lain? Kamu tuh ngadu domba niatnya mau mainan, mau caper. Kadang kamu gak ngerti ya. Orang adu domba, kalau aku sih gosip ya. Aku tinggal di negara yang memang kita hobi gosip. Kita gak bisa dipungkiri itu ya. Tapi itu dulu loh, beberapa tahun lalu, dan itu juga aku nggak berani adu domba ya, gosip-gosip biasa lah misalnya kayak. Tapi jujur kalau aku lebih suka gosip musuh aku sih. Dan ini aku lagi makan loh, orang kalau lagi makan ngomong harus jujur. Aku kalau gosipin musuh aku atau misalnya orang yang aku nggak seneng, tapi sekedar gosip yang nggak mengadu domba yang merugikan. Yang paling merugikan tuh namanya adu domba. Aku selama ngobrol sama suami aku, ibunya nggak ada loh mereka ngomongin orang.
Makanya di Eropa ini yang aku kurang senang tinggalnya di sini mahal ya. Tapi kalau kehidupan nggak ada 24 jam sama mereka tuh nggak ada ngomongin orang. Mereka tuh makanya hubungan relasinya sangat bagus. Kita kalau adu domba ngomongin orang, secara nggak langsung kita tuh mutus tali silaturahmi loh. Kalaupun kita diajak gosip orang, ya kita dengerin aja, nggak usah kita sampaikan. Apalagi kita sesama tukang gosip gitu loh. Misalnya kita gosipin artis gitu kan, ya kalau kita sudah gosipin dia, sesama gosipin misalnya, ngapain kita ketemu artis, ini gosipin kan nggak lucu gitu loh. Untuk cuci tangan, sifat-sifat kayak gitu dirubah loh. Itu penyakit hati loh. Kalau aku sih sekarang belajar, kita tuh harus politik hidup. Kalau mulut kita biasa kayak gitu, orang nggak mau temenan loh. Apalagi suka nyampuri urusan orang. Kalian lihat aku nggak pernah loh bikin fitting ngurusin orang. Paling kalau ada artis misalnya kayak selingkuh, ya aku cuman speak up sesuai dengan perasaanku aja. Dengan sikap kita yang kayak gitu, energi negatif banget loh di darah kita. Makanya aku tuh males kalau punya teman gosipin ini, gosipin itu. Kecuali kalau musuhku, aku pasti gosipin kalau orang itu pernah nyakitin hati aku. Tapi kalau orang nggak salah loh, baru kita adu domba, kita iniin. Kan nggak semua orang punya edukasi yang bagus. Cara ketik kita, takutnya orang nangkapnya itu salah. Itu kalau kamu bisa jaga sikap kayak gitu sama orang kaya, mereka cerita jangan disampaikan. Nanti rezeki kita banyak, hubungan kita baik sama orang itu aja sebenarnya. Kita kultum hari ini, kultum adu domba ya. Jadi guys, kalau kamu tahu aja adu domba itu